sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak? Belajar lancar? Oke, pengen jadi apa ke depan? Apa? Wah, mantap. Dan saya kasih hari ini siapin sepatu baru buat kalian semua. Ya, tepuk tangan semuanya. Seragam, ya. Sepatunya seragam, baru nanti ke tim pelatih ukuran-ukurannya. Plus sepatu olahraga buat pelatihnya. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi anak-anak hebat, anak-anak kuat, dan anak-anak yang punya masa depan. Ya, dan meninggalkan jejak masa lalu menuju masa depan. Ya. Siap? Siap. Ya. Selamat semuanya, sukses, bahagia selalu, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Luar biasa kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi untuk mendidik anak-anak yang nakal, anak-anak yang terlibat tawuran secara militer, di mana mereka dimasukkan di barak militer ini telah memberikan dampak positif yang sangat luar biasa. Hebatnya bahwa dampak positif ini tidak saja dirasakan oleh 39 anak yang dididik di barak militer itu. Tetapi ternyata energi positif itu mengalir di semua provinsi Jawa Barat. Anak-anak yang dulunya biasanya hobinya ngegame, jadinya sadar. Anak-anak yang biasanya dulu nakal, jadinya sadar. Dalam cuplikan video saya berikut ini, kita akan menyaksikan bagaimana orang tua dalam mendidik, dalam mengasuh, dalam menyadarkan anak-anak mereka. Sebut nama Kang Deddy Mulyadi saja, anak-anak pun jadi takut. Sebut tentara saja, anak-anak pun jadi takut. Bahkan hebatnya, anak-anak ada yang sudah sadar, tidak mau main HP lagi. Duduk bersama teman-teman mereka, cuman ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Tidak lagi biasanya HP itu selalu di tangan, tetapi hari ini benar-benar berbeda. Inilah bukti nyata bahwa kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini sesungguhnya adalah kebijakan yang baik. Bagaimana untuk membentuk karakter, untuk membentuk mental, membina anak-anak ini agar bisa tumbuh menjadi pribadi yang cinta tanah air, pribadi yang mengenal adab, etika, tata krama, dan lain sebagainya. Makanya sangat lucu ketika hari ini kita mendengar ada beberapa elit-elit yang selalu berkoar-koar, yang menolak kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu. Padahal masyarakat Jawa Barat menyambut baik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video di mana anak-anak itu ditakutin oleh orang tua mereka dengan yang namanya Kang Deddy Mulyadi. Inilah cuplikan video selengkapnya. Jadi biar mama nggak telepon Kang Deddy. Kok nggak mama telepon Kang Deddy suruh jemput bawa ke tempat tentara, mau? Nggak mau? Mbak Budi ya. Kok nggak mama suruh jemput sama Kang Deddy itu? Bukan, kakak mau kasih pesulap untuk adik. Iya, mau jadi baik budi.
Kalau nggak Bek Budi, Mama telepon Kang Dedi. Kang Dedi jemput ini Shanika Merah. Nggak Bek Budi dia masukin ke ini, ke barak tentara. Mau? Asik main HP aja dia. Nggak mau dengar orang tua. Gimana? Maka rindu papa. Nah, kalau rindu papa, Bek Budi sama orang tua. Udah dong. Pak Dedi, alhamdulillah nih anak Saleh Ramadan nurut banget. Barusan habis main game, terus dibilang udah, langsung udah. Turnuhun Pak Dedi. Kata A tentara mah galak. Sekarang mainnya badminton, nggak main HP lagi. Ah, hebat. Kenapa nggak main HP lagi? Takut sama Takut sama siapa? tentara. Tahu takut sama tentara. Tentara mah galak. Oh gitu. Bang, abang kalau dikirim ke barak militer mau? Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa. Tapi abang tahu yang dikirim barak militer? Tahu? Hah? Tahu. Karena apa mereka pada Nakal. nakal? Bandel. Hah? Bandel. Bandel. Mending main bikin peletokan kayak anak-anak zaman tahun 90 apa main game? Peletokan aja. Lebih seru kan? Hah? Daripada main game mending bikin peletokan tuh sama ayah tuh, hah? Ya kan? Nah, bersih-bersih kebun gitu kan? Nah, daripada kebunnya tuh banyak rumput, sampah, ya kan? Kita bersih-bersih kebun, ya. Daripada main game terus. Kaosnya aja udah Free Fire tuh. Kaos gamer. Ntar lagi kaosnya Mobile Legend, Roblox. Aduh. Nih dek, jajannya 10.000. Jangan lupa nabung kata Pak Dedi tuh. Nabung 5.000 ya, jangan dihabisin semua buat jajan ya. Nabung 5.000 ya, ingat kata Pak Dedi ya. Biar jadi anak-anak yang hebat. Dewe budak teh bedegong saya bejakeun ka Pak Dedi saya marahin HP wae maneh teh. Tuh saya ditinggalkeun ka Pak Dedi mah geuning sieun. Kamarana sok deui main HP. Bejakeun sia ka Pak Dedi maneh teh. Nah gitu dong. Sekarang mainnya udah nggak pegang HP, udah nggak mabar lagi. Tahu kan sekarang apa konsekuensinya? Kalau tawuran, males sekolah, melawan orang tua, kebanyakan mabar. Tahu kan sekarang? Tahu. Kenapa? Iya bang, takut dikirim ke barak militer. Tuh sama siapa? Siapa nama gubernur Jawa Barat? Kang Dedi Mulyadi. Mana HP-nya diumpetin kan nih? Udah nggak bawa HP lagi nih? Nah gitu, jadi main-main aja udah, nggak usah pegang HP, bawa HP, mabar jangan, oke? Oke. Mantap, semangat. Abang kalau nggak nurut, ayah taruh di barak TNI, Nggak mau ya. tempat Dedi Mulyadi. Nggak mau. Abang mau jadi anak nurut, Iya. tidak boleh marah-marah sama ibu, Iya. tidak boleh marah-marah sama datuk dan nenek, Iya. tidak boleh marah sama nenek. Jadi abang harus nurut. Iya ya. Kalau nggak nurut masukin barak ya. Barak itu ditaruh di sana 6 bulan. Mau abang? Nggak mau. Jangan main HP. Jangan tidur malam-malam. Iya. Jangan jajan yang sembarangan. Oke? Kalau nggak ya bilangin Dedi Mulyadi kamu. Mau? Nggak mau. Oh, jadi anak nurut ya. Iya. Oke? Guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di mana kita menyaksikan reaksi dari anak-anak terkait dengan kebijakan dari Kang Dedi Mulyadi ini. Benar-benar adalah sebuah kebijakan yang langsung berdampak kepada anak-anak, kepada masyarakat Jawa Barat. Memang di usia-usia seperti itu, anak-anak mentalnya harus dibentuk, karakternya harus dibentuk,
harus diajarkan tentang adab, etika, tata krama, sopan santun, dan lain sebagainya, agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tahu untuk menghargai kedua orang tuanya, pribadi yang bisa menghormati orang lain. Semua orang tua pastinya menginginkan agar anaknya bisa tumbuh dengan kepribadian yang baik. Dalam cuplikan video tadi, sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita bahwa kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu adalah hal yang positif. Di sini sekaligus membuktikan kepada kita, khususnya mereka yang berkoar-koar yang menolak kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini, bahwa hal positif yang ditunjukkan oleh anak-anak itu sesungguhnya adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy dengan atas dasar rasa cinta kepada masyarakat Jawa Barat. Dari 39 anak yang dibina di barak militer itu, tetapi energi positifnya itu mengalir di semua provinsi, di semua wilayah yang ada di Jawa Barat itu. Terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi atas gagasannya yang begitu luar biasa, yang pada akhirnya anak-anak di Provinsi Jawa Barat ini sadar, tahu, sehingga ini sangat membantu para orang tua dalam mendidik, dalam membina, dalam mengasuh anak-anak mereka. Orang tua pun berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi atas kebijakan yang begitu luar biasa ini. Sehingga sampai detik ini pun, saya kadang-kadang tidak terima dengan orang-orang yang nyinyir, khususnya wakil rakyat, khususnya KPAI. Malu sebenarnya kalian dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Berikut ini ada beberapa cuplikan video juga terkait dengan komentar dari netizen yang masih saja terus mengkritik kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia maupun anggota DPR RI yang menolak, yang memprotes, yang meminta untuk mengkaji ulang kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu tentang 39 anak yang dikirim ke barak militer untuk dibina mentalnya, untuk dididik karakternya, agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Kang Deddy Mulyadi ini udah mulai banyak yang intimidasi sekarang. Kemarin preman, sekarang KPAI dan Komnas HAM. Ya, sekarang gua tanya sama kalian, langkah konkret kalian mengatasi geng motor, anak tawuran, dan banyak korban loh itu di situ. Geng motor itu bukan orang dewasa, itu anak-anak, bahkan banyak anak SMP. Apa langkah konkret kalian? Hah? Sekarang tugas kalian diselesaikan oleh satu manusia yang berasal dari Jawa Barat dan kalian ganggu. Hah? Kalian bilang nggak ada hak TNI membina? Nggak, gimana sih? Maksudnya nggak ada hak membina? Hah? Gue ini pernah ikut paskibraka di sekolah dan gue pernah mendapat pembinaan dari TNI. Nggak bolehnya itu di segi apa? Melanggar HAM-nya itu di segi apa? Hah? Langkah konkret itu kalian tuh apa? Nggak usah ketakutan Kang Deddy Mulyadi bakal jadi presiden. Jangan takut. Kita warga Jawa Barat lebih menginginkan Kang Deddy Mulyadi itu fokus dulu ngebenerin Jawa Barat, biar sebagai percontohan daerah Jawa Barat, biar negara malu sama Jawa Barat. Hah? Blok nih. Ini semuanya adalah demi kebaikan. Cara bergiliran. Ini baru namanya pemimpin. No wacana-wacana, no gimmick-gimmick. Awalnya juga
juga gue kira ya elah paling ini cuma gimmick doang. Ternyata beneran dong. Anak-anak yang tawuran nih beneran dimasukin ke barak TNI. Anjir, inilah namanya kerja nyata. Nggak pakai babi bu langsung aksi. Tapi kok bisa-bisanya ada yang bilang gubernur konten. Gue yakin masih banyak banget diantara kalian yang berpikiran kalau bikin konten, bikin video itu pandangannya ke arah negatif. Bikin konten kayak orang nggak ada kerjaan, nggak ada gunanya. Kalau kalian masih berpikiran kayak gitu, fix lu tinggal di goa aja bos. Orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang ketinggalan teknologi, orang-orang yang nggak melek teknologi alias ketinggalan zaman. Lihat tukang Deddy Mulyadi, dia sangat-sangat pintar untuk memanfaatkan sosial medianya dia. Yang tadinya anggaran iklan itu 50 miliar, sekarang cuma jadi 3 miliar doang bos. Besar nggak impactnya? Besar kan? Makanya ini buat para pemimpin, seluruh pemimpin yang ada di Indonesia, kalian harus dan wajib banget niruin tuh si Kang Deddy Mulyadi. Gue yakin banget kalau seluruh pemimpin di Indonesia ini kayak Kang Deddy Mulyadi, Indonesia pasti maju bos. Kalau ada yang nyinyirin tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang mengirim siswa-siswa yang bandel dan nakal ke barak militer untuk dibina, untuk didisiplin, diubah mindset dan pola pikir, coba sekali-kali cari tahu tentang sekolah Krida Nusantara atau sekolah Taruna Nusantara. Itu adalah sekolah-sekolah semi militer, salah satu sekolah terbaik yang ada di bangsa ini. Sekolah yang menerapkan semi militer dengan tujuan menghasilkan generasi-generasi masa depan yang cerdas, berkualitas, dan yang pasti disiplin. Berikan waktu kepada Kang Deddy Mulyadi. Berikan ruang untuk memperbaiki Jawa Barat. Kebijakan dan aturan pemimpin Jawa Barat tidak membebankan pemerintah pusat. Mereka melakukan dengan cara mereka sendiri. Mereka melakukan dengan biaya sendiri. Bersyukurlah mereka telah sadar ingin menciptakan generasi-generasi Jabar, generasi-generasi yang berkualitas dan cerdas. Introspeksi diri aja. Kalian para penghina penghujat sudah berbuat apa? Kebijakan yang cermat, aturan yang baik, jangan sampai dipolitisi. Salam. Oi bu, rek naos ya teh, orang-orang tua mereka aja semuanya pada setuju, pada senang anak-anaknya dimasukin, dididik di barak sana biar lebih disiplin. Yang di DPR, lembaga HAM-HAM, semuanya pada teriak-teriak, sok-sok nangis lagi gitu ngelihat anak-anak yang dididik mau jadi lebih baik gitu. Pikiran, gue nggak ngerti, pikiran mereka tuh kebalik gak sih? Ngelihat hal yang positif, dilihatnya jadi kayak negatif gitu loh. Padahal rakyat menyambut dengan gembira, rakyat Jawa Barat menyambutnya itu dengan gembira. Tapi mereka malah nangis. Ini kayaknya gini deh siklusnya. Kalau pejabat seneng, rakyatnya yang menderita. Rakyatnya yang seneng, pejabat-pejabatnya yang pada nangis. Nggak suka rakyatnya tuh seneng. Itu para orang tuanya tuh seneng bu, udah gedek banget ngelihat anak-anaknya pada nakal. Kenapa kalian mau dilibatkan gitu? Kalian mau mendidik mereka? Dengan cara apa kalian mendidik mereka? Harus rapat-rapat dulu, harus ada dananya dulu, gitu ya? Harus rapat koordinasi dulu, direncanakan apa segala macam. Makanya tuh perusahaan-perusahaan luar negeri itu pada ngomong kayak gini, di Indonesia mah kebanyakan rapat, nggak ada guna. Kata orang Cina, meoyong. Rapat koordinasi, rapat perencanaan, bla 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 bla, nggak ada actionnya. Giliran action dulu, baru semuanya minta rapat. Harusnya dikoordinasikan dulu, harusnya gini. Apa lu mau dikoordinasikan, Bu? Terutama ini yang lembaga HAM-HAM ini. Ada kasus viral kemarin masalah yang Taman Safari. Kemana lu? Kenapa nggak ikut nimbrung? Nggak ada duitnya ya? Nggak ada dananya? Udah coba koordinasiin aja sama Pak KDM gitu. Mau digimanain harusnya anak-anak yang nakal itu? Civic education yang kayak gimana yang kalian tawarin? Teori? Iya. Gimana kalau kita balikan aja? Jadi ibu komisi ini yang kita masukin ke barak, dididik, dilatih gitu. Sama yang komentar dari lembaga HAM-HAM katanya itu, gimana kalau kalian aja nanti dilatih di barak ini? Biar lebih disiplin kerjanya. Buat KPAI, Komnas HAM, bisa nggak diem dulu? Diem dulu, bisa nggak diem dulu gitu? Ya, mendingan kalian ngurusin tuh anak-anak di bawah umur yang udah pada hamil tuh. Nah, urusin tuh. Kalau yang di Purwakarta, biarin aja dulu, kasih kesempatan buat KDM gitu. Ya lagian selama ini tuh gagasan kalian apa? Langkah konkret kalian apa untuk menangani anak-anak yang pada bandel itu? Ya, mereka ini kan generasi penerus bangsa ya. Udah hobi banget tawuran ya, bacok-bacokan sampai memakan korban, minum-minuman keras. Selama ini kalian ngapain? Nih kasih kesempatan dulu gitu maksud gua buat KDM ya. Nanti kita lihat nih hasilnya seperti apa. Ya kalau ternyata hasilnya bagus, kenapa enggak gitu? Diem dulu maksud gua, diem dulu tuh Komnas HAM sama KPAI. Sumpah nih kocak banget, gue yakin kalian bakalan emosi nih kalian baca nih. Sedih siswa bermasalah masuk barak militer, anggota DPR ini minta program dikaji ulang.
kocak. Nah ini dia orangnya nih, harus kita kasih paham gak sih? Tapi kalian gak bakalan kaget setelah kalian tahu siapa dia. Gue dari mana-mana udah pernah bilang, emang syarat untuk menjadi anggota DPR ini apa? Harus on kah? Ini dia nih, Esti Wijayanti, anggota DPR Komisi 10. Dia ini mengkritik program pendidikan karakter di barak militer seperti program Kang Deddy Mulyadi. Dia sedih katanya, programnya harus dikaji ulang. Tapi gimana kalau undang-undang perampasan aset ya, koruptor-koruptor sana udah korupsi miliaran, rakyat yang sengsara, lu nggak sedih ya kocak? Ternyata, no wonder aja sih. Ternyata dia anggota DPR Komisi 10 dari fraksi PDI Perjuangan. Dia bilang diskriminatif, seharusnya siswa mendapatkan perlindungan dan pendekatan edukatif. Kalau udah sampai membunuh orang, udah sampai bawa kelewang, lu biarin aja kocak. Saya rasanya mau nangis. Gimana kalau kita bikin dia nangis beneran guys? Ya seperti biasa, dikasih paham udah pada silaturahmi nih. Kalian gimana? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Saya sangat setuju bahwa orang-orang yang protes dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu sesungguhnya mereka itulah yang masuk ke barak militer untuk dibina, untuk dibentuk, biar jadi pribadi yang waras, biar menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa ini. Khusus Komnas HAM, KPAI, maupun anggota DPR RI yang datangnya dari PDI Perjuangan. Saya berharap bahwa kalian kalau mau berargumentasi jangan hanya asal bacot. Jangan hanya asal nyinyir. Ataukah kalian takut pengaruh lahan bahasa kalian sudah diberantas oleh Kang Deddy Mulyadi? Biasanya wakil rakyat itu berkoar-koar, pasti ada kepentingannya. Kenapa meminta harus dikaji, harus melakukan studi banding dan lain sebagainya? Ujung-ujungnya uang. Inilah contoh-contoh wakil rakyat yang bisanya cuma berkoar-koar, tidak bisa bekerja, tidak bisa menunjukkan aksi kerja nyatanya. Kebijakan yang baik kok diprotes. Pakai itu otak, Bu. Mikir itu pakai otak sebelum Anda berkoar-koar. Jangan pakai dengkul, biar tidak kelihatan on-nya. Terus terang, ketika kita melihat ada sebuah kebijakan yang lahir dari pemerintah yang baik, lalu ada suara-suara yang menolaknya, lalu ada suara-suara yang tidak terima dengan kebijakan itu, fix. Logika akal sehatnya sudah mati. Orang-orang seperti itu tidak pantas atau tidak boleh lagi kita sebagai masyarakat memberikan kepercayaan. Karena Indonesia ini butuh figur-figur pemimpin yang merakyat. Pemimpin yang pola pikirnya smart. Pemimpin yang selalu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di rakyatnya. Dan luar biasa, seorang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini sudah mengajarkan kita banyak hal, sudah menginspirasikan kita banyak hal. Bahkan ada beberapa gubernur, contohnya dari Bengkulu, yang sudah terang-terangan beliau mengatakan bahwa kalau ada gagasan yang baik, kalau ada kebijakan yang baik, kenapa kita tidak boleh meniru? Makanya ada beberapa hal yang sudah ditiru oleh Gubernur Bengkulu. Tentunya ini adalah untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang tidak dari waktu ke waktu rakyatnya selalu miskin dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa didengar oleh mereka-mereka yang berkoar-koar yang menolak kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu. Kok semakin ke sini orang-orang PDI Perjuangan ini memang agak lain ya. Di DPR RI ada Ibu Esti. Di Provinsi Jawa Barat ada Ono Surono. Yang bisanya selalu berkoar-koar tanpa pernah ada solusi untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Malu sesungguhnya ketika mereka ini dibayar oleh rakyat. Bukannya berpihak kepada keputusan ataupun kebijakan yang baik untuk membangun Provinsi Jawa Barat itu, tetapi terkadang lebih banyak pihak-pihak atau elit-elit
yang berkoar-koar menolaknya, sehingga ada pembenaran terkait dengan statement dari Kang Deddy Mulyadi bahwa yang menentang, yang melarang, ataupun yang menolak kebijakan-kebijakan saya di Provinsi Jawa Barat itu bukan datang dari masyarakat Jawa Barat, tetapi lebih banyak datang dari para elit, dari pemangku kepentingan. Semoga saja mereka-mereka yang berkoar-koar untuk menolak kebijakan Deddy Mulyadi itu bisanya sadar dan tahu diri serta tahu malu. Kalian itu dibayar oleh rakyat, seharusnya kalian itu bekerja untuk rakyat, bukan lebih memikirkan untuk kesejahteraan pribadi. Tahu diri dan tahu malu bahwa kalian itu dibayar oleh rakyat, bukan oleh nenek moyangmu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.